Berarti ada berapa bagian tadi itu yang Fikih itu, dibahas? ya fikih itu di dalamnya berarti terdiri dari ibadah, berarti meliputi toharo, sholat, ya, puasa, Zakat. haji. Nah itu ada namanya ubudiyah atau yang disebut dengan ibadah. Ibadah, terus yang kedua muamalah. Di situ muamalah peran fikih berperan. Terus yang ketiga munakahah. Terus yang keempat jinayah dan yang kelima siasat. Semua itu adalah dikemas melalui disiplin ilmu fikih. Untuk selanjutnya kita tabaruk terhadap satu kitab ini, kita masuk aja ke bab yang pertama. Di sini membahas tentang kitabun ahkamut thaharah, atau di sini di matanya kitabut thaharah. Jadi ada dua suku kata, ada kitab, ada thaharah. Berarti apa itu kitab, apa itu thaharah? Berarti kan begitu. Kitab di sini di sarahnya diterangkan bahwa ismun li jinsi min ahkamin. Gitu kan? Salah satu jenis nama yang memuat beberapa macam hukum. Namanya Fathul Ijar. Aduh, situ lagi Fathul Ijar. Namanya kayaknya kita kelamaan konten Fathul Ijar. Iya, kelamaan ya. Kelamaan. Namanya kitab Fathul Qorib. Berarti ini namanya kitab. Nah, di sini tadi kitabun. Berarti satu kitab. Terus dijerangkan ismun li jinsi minal ahkami, yang memuat beberapa hukum. Nah, dari satu kitab ini di dalamnya memuat beberapa hukum. Itu yang disebut dengan kitab. Nah, sekarang hukum yang pertama yang dimuat dari kitab ini berarti at-tohar. Jadi kita akan membahas tentang toharoh yang pertama. Toharo itu bersuci. Ya. Yang Bang Cecep tahu ketika kita bersuci, kalau bersuci pakai apa? Alat bersucinya? Pakai air ya. Pakai air. Nah, itu air adalah salah satu media yang dipakai bersuci. Dan yang kedua, media yang bisa dipakai bersuci adalah at-turab. Jadi al-ma'u wa turab, air dan tanah. Nah, tanah boleh dipakai bersuci, Bang Cecep. Di antaranya ketika kita mau bertayamum. Nah, tayamum itu pakai tanah. Gitu. Adapun nanti jenis tanahnya yang bagaimana nanti juga ada pembahasan di persoalan tanah. Tetapi dalam hal ini di bab yang pertama mengenai tentang toharoh, musonif lebih konsentrasi kepada masalah pembahasan toharohnya dengan air. Nah, al-miyahu allati yazuju at-tohiru biha sab'un miyahin. Al-miyah adapun air itu allati yazuju, yang diperbolehkan. Diperbolehkan apa di sini? Gitu kan? Yang diperbolehkan yaitu ma tustabahu bisolat. Ketika kita bertoharoh, gitu kan, dengan air tersebut, akhirnya diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Dengan toharoh, akhirnya kita boleh melaksanakan sholat. Ayamin wuduin wa goslin wa taimumin. Dengan cara diantaranya berwudu, mandi, dan bertayamum. Nah, itu pengertian yang dimaksud dengan boleh itu berarti diperbolehkan untuk kita melaksanakan sholat. Adapun air yang suci ini terdiri dari sab'un miyain. Sab'un miyain itu adalah berarti ada 7 jenis air yang bisa dipakai toharoh. Yang pertama adalah ma'us samai, yaitu air langit. Air yang turun dari langit. Air hujan berarti ya? Di antaranya berarti air hujan. Ya. Terus wa ma'ul bahri, berarti air laut. Ya. Terus wa ma'un nahari, air sungai. Wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Wa ma'ul barodi, air apa di sini? Air dingin. Ya. Terus wa ma'ul aini, air mata air, wa ma'us salji, dan air salju. Nah, di sini berarti tinggal kita identifikasi bersama. Yang pertama air langit. Air langit ini berarti air yang datang dari atas. Ya, air yang datang dari atas, di mana air yang datang dari atas itu dinamakan oleh kita itu air hujan. Nah, air hujan ini boleh ketika kita tampung
lalu kita pakai. Nah, kategorinya air tersebut itu adalah suci ketika kita pergunakan untuk bersuci. Itu walaupun kadar air hujan itu memang agak sedikit, kalau dilamain dikit agak sedikit lendir. Maksudnya, saya udah lama itu hampir 4 tahun mandi pakai air hujan. Karena nggak ada air di kampung saya di sana. Nggak ada hujan, tiap kalau ada hujan tuh girang, turun kita tadangin. Kita tadangin itu pakai berwudu, pakai mandi. Cuman kalau air hujan, jangankan lama-lama ya. Setengah hari aja itu air kalau kita siram ke badan kita agak sedikit nggak lengket. Bukan lengket, apa licin. Kayak lendir gitu, kayak berlendir. Itu entah kandungan apa saya tidak tahu. Nah, tetapi walaupun memang demikian, air hujan ini boleh dipakai bersuci, kan begitu Bang Cecep ya. Terus yang selanjutnya yaitu ma'ul bahri, ya, air laut. Walaupun air laut ini memiliki rasa yang berbeda dengan air biasa. Kalau rasa air laut apa rasanya Bang Cecep? Asin. Nah, terus asinnya ini apa karena asalnya asin atau memang ada yang asinin? Kira-kira? Asalnya asin. Asalnya asin. Kalau asalnya asin berarti boleh. Kalau ada yang ngasinin jangan gitu. Siapa yang iseng-iseng ngasinin air laut kan itu? Karena itu asalnya memang asin ya. Asin terjadi ada proses alamiah yang hasil daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan terjadi pada proses alamiah. Itu makanya boleh walaupun asin, ya mungkin kan nggak enak juga air laut dipakai mandi. Benar nggak? Terus dipakai bersuci nggak enak juga. Tetapi karena memang itu adalah kategori adalah air yang tohir, air yang suci, jadi boleh walaupun asin. Terus wa ma'un nahari dan air sungai. Di kita itu ada sungai, ada danau gitu kan, ada irigasi. Itu kategorinya yang termasuk sungai itu ya kayak gimana kira-kira ya? Sungai. Rawa sama sungai sama enggak? Beda kalau rawa. Kalau sungai itu apa? Sungai itu dia mengalir, Gus. Oh, sungai itu yang mengalir. Iya, sungai itu mengalir, dia ada hulunya itu. Ada hulunya. Kalau danau kayak penampungan aja. Dia nggak bergerak kemana-mana biasanya, di situ-situ aja. Nah berarti ada kita buaya, ular, ikan piranha gitu ada gitu ya, ada yuyu gitu ya. Tapi sudah dikuasai katanya sama sapu-sapu sekarang. Iya. Oh berarti sungai itu air yang mengalir dari hulu ke hilir ya. Gitu. Nah itu diantaranya kita nggak mesti harus berpikir bahwa air itu nanti seperti apa, air itu kotor ataupun bersih dan lain sebagainya. Yang jelas air sungai aja dan yang layak, yang tidak menjijikan lah ketika kita mau pakai bersuci. Nah mungkin bukan susungaian, gitu. Sungai beneran yang terkesan air itu bersih. Gitu. Terus di sini selanjutnya juga wama'ul bi'ri, itu air sumur. Air yang keluar dari tanah, air sumur, baik sumur itu hasil pada pengoboran atau penggalian manual atau modern, terus mengeluarkan air, maka itu boleh dipakai bersuci. Wa maul ain atau mata air yang keluar dari mata air, baik pegunungan ataupun yang lainnya. Terus wa maul salji, yaitu air salju, wa maul barodi dan air es. Nah ini ada beberapa pembahasan ditambahkan oleh Imam Nawawi. Jadi air salju, air es, gitu kan. Air es itu yang kayak gimana? Air es yang dibuat secara alami. Ada nggak emang air es? Nah di sini kata yang pertama ada satu polemik gitu kan. Ada yang disebut ma'ul barodi, ada yang disebut air es, gitu kan. Ada juga yang mengatakan air embun. Ada yang mengatakan air dingin, ada yang mengatakan air es, ada yang mengatakan air dingin, air embun. Dan memang di beberapa fikih yang lainnya ada bahwa diantaranya air embun itu air yang disucikan, yang boleh dipakai bersuci. Cuma pertanyaannya, kata Baro di sini banyak yang menerjemahkan itu air embun, boleh dipakai bersuci. Tetapi kan embun itu kayak gimana sih embun? Embun itu nggak banyak tapi kan? Nah, iya. Seberapa banyak air embun?
Embun itu hanya sebagai apa? Hanya dalam bentuk titik-titik air yang menempel pada satu benda. Iya. Benar nggak? Titik-titik air menempel dari satu benda yang bisa saja itu bukan bisa saja itu bisa diciptakan dari apa? Dari angin air yang turun dari langit. Kan gitu. Dan terciptalah titik-titik air yang menempel di satu benda baik di daunan atau di pohon rumputan dan lain sebagainya. Nah itu adalah air. Nah ketika kita boleh misalkan dipakai berwudu, boleh pakai mandi kan bagaimana caranya berwudu? Benar nggak? Ya. Itu. Tapi ada juga yang mengatakan ketika berwudu air embun itu misalkan ada embun, usap begini, gitu kan? Usap ada embun banyak misalkan, boleh dipakai wudu. Cuman pertanyaannya satu. Berwudu itu ada yang membasuh, ada yang ada yang mengusap, ada yang membasuh. Kayak contoh, kening kita itu masuk. Bahasanya kan idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kamu mau melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Nah, kalau bicara membasuh, apa bisa embun pakai ngebasuh? Menurut Bang. Nah, membasuh itu kan harus dengan air. Kalau misalkan masuk mungkin bisa wa mas'ur rasi, embun itu diambil dikit diusap. Tapi kalau membasuh misalkan wajah berarti harus sifatnya dengan air, bukan dengan embun. Kalau embun itu kan tidak bisa diambil airnya kan. Kalau mengumpulkan embun nggak mungkin embun dikumpulkan kan gitu ya. Nah makanya di dalam kitab ini Imam Nawawi Al-Bantani itu mengomentari mengenai arti daripada barod itu bukan embun, tetapi air es. Oke. Kan ada hujan es, benar nggak? Ya. Ada hujan es. Oh, berarti air es ini merujuk pada hujan es. Iya. Bukan air yang memang sudah ada, terus karena suhunya dingin dia membeku. Ada dua model air yang turun dari langit itu. Ada turun dari langit itu dalam bentuk air, lalu sampai kepada permukaan bumi dia jadi es seperti salju. Benar nggak? Ada yang turunnya air sampai ke bumi itu berkristal menjadi es. Seperti ada istilah hujan es. Yeah. Itu masih mengkristal. Itu kan entah pengaruh alamnya apa. Mungkin dalam disiplin ilmu tertentu mereka akan lebih enak menjelaskannya. Tetapi yang jelas pada kenyataannya kita tahu bahwa sudah terbukti banyak orang tahu kalau ada hujan batu kan, batu es. Nah, boleh itu dipakai berwudu, boleh itu pakai mandi. Berarti kan dengan catatan tadi ketika es itu sudah mencair gitu kan, misalkan dikumpulkan itu kan hujan es itu dapat kita satu bak dilamain kan jadi air. Nah itu boleh itu dipakai taharah, maksudnya begitu. Di sini kan diterangkan ada ma'us salji, ada air salju, ada air barod. Nah yang dimaksud daripada air barod itu air yang tadi, air yang keluar dari hujan batu itu. Kalau air salju ya memang air dari wilayah tertentu yang memang terdapat adanya salju. Di wilayah mana misalkan ada salju di situ. Yeah. Nah, misalkan kita datang ke wilayah kutub utara, di sana wilayahnya salju, mau sholat ya boleh kita pakai air salju gitu. Itu maksudnya emang Cecep ya. Berarti air salju itu bisa untuk bersuci ya? Maksudnya enggak untuk buat nyeduh orson. Enggak bisa. Jadi boleh kalau kita mau bersuci boleh pakai salju. Ya udah itu secara singkat kita mengenal jenis-jenis air yang boleh dipakai bersuci. Karena takutnya begini, air kan memiliki banyak sumber, gitu kan? Apakah air liur gitu misalkan. Ya takutnya begini, mentang-mentang air nanti air apapun kita pakai bersuci kan gitu. Air keringat itu air keringat apa seember. Udah nemu air keringat di seember kan gitu. Kita pakai taharah enggak boleh. Karena itu jenisnya masih air. Makanya kenapa sih? Ya ngapain sih kayak sekilas kayak enggak penting kan? Sekilas begitu kayak enggak penting membahas jenis-jenis air. Kayak lagu-lagu bocah gitu kan. Ada air. lagu bocah mana itu? Joshua. Iya. Sekilas enggak penting. Padahal penting ini. Itu kan membahas air yang boleh dipakai suci itu adalah air hujan, air laut, air mata air sungai, air salju, air es gitu kan. Nah, kenapa sampai takut ada orang yang
mengambil air di luar daripada sumber ini. Gitu ya, seperti tadi kata si kameramen itu, Air mata itu nggak boleh. air mata, kalau mata air boleh, kalau air mata nggak boleh. Nggak boleh. Ya kali kan dia nangis. Nah gitu kan, iya, habis. orang nangis kagak berhenti sampai dapat sebak misalkan air, terus nah, lumayan nih ada air mata nih pakai wudhu, nah, nggak boleh, gitu kan. Nah, eh, pertanyaan saya, kalau air itu kan untuk dipakai bersuci itu harus yang enggak ada rasanya, Gus ya. Betul. Kecuali mungkin dia secara alami seperti air laut ya, Gus. Iya iya. Nah, kalau air ledeng, Gus. Air apa? Air ledeng, air pump misalnya. Air pump, iya. Satu ketika air pump ini mungkin terkena dampak limbah atau apa, Oh, iya iya. terus kemudian ada bau. Ada bau. Terus ada rasa sedikit lah gitu. Betul. Nah, itu gimana tuh, Gus?